Hari kelulusan SMA telah tiba. Ia menanyakan kepada dirinya tentang apa yang akan ia lakukan. Sembari menghela nafas yang panjang, ia menutup kedua matanya. Mencoba membayangkan seperti apa ia di masa depan dan pencapaian apa yang ingin ia raih. Gelap. Hanya itulah yang bisa ia lihat. Ia tidak punya dukungan, tidak punya uang, tidak punya skill apapun. Ia sungguh bersyukur kepada Tuhan ketika imannya perlahan-lahan muncul menghangatkan hatinya. Iman yang dengan yakin dan percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menjadi cahaya dan penolong di tengah-tengah kegelapan yang menakutkan itu. Tuhan sungguh bekerja. Tuhan mengirimkan teman-teman untuk mengajak Hun menghadiri seminar multi-level marketing MW dengan sistem Network 21. Ajakan itu langsung diiyakan oleh Hun. Secercah cahaya mulai mengintip. Ia mulai belajar bagaimana berpakaian dan berpenampilan menarik, menata tutur kata yang terstruktur, juga kemampuan berbicara di depan umum. Tapi satu hal yang benar-benar penting, yaitu kesadaran untuk mengembangkan diri. Ia tidak segan-segan merogoh kocek untuk membeli buku. Setiap kali ia memiliki uang, ia akan langsung membeli buku. Hal ini menjadi sebuah kebiasaan baginya, bahkan hingga saat ini. Lebih dari 2.000 buku telah ia miliki dan habis di lahapnya. Meskipun pada kenyataan, MW tidak bisa mengantarkan Hun kepada sebuah kesuksesan, tetapi ilmu yang ia dapatkan dari sana cukup untuk menjadi fondasi dalam perintisan bisnis multi-level marketing air minum Oxy di kemudian hari. Beberapa lama kemudian, salah satu kakak perempuan memutuskan untuk membiayai kuliah Hun. Ia mengambil jurusan teknik informatika di salah satu universitas di Semarang. Akar permasalahan yang sama terulang kembali. Hampir semua teman-temannya menyontek ketika ujian berlangsung. Bahkan beberapa dosennya tidak lebih pandai dari temannya. Cerita pun masih berlanjut dengan buah-buah masam yang berujung stop out dari universitas tersebut. Seorang papa dari salah satu teman mengajak Hun untuk membuka sebuah toko komputer bernama Nisi Komputer. Bersama dengan salah satu rekan kuliah, mereka bertiga memulai bisnis dengan pinjaman dari Bank Permata. Belum 1 tahun, rekan kuliah Hun memutus kontrak kerjasama. Hal itu sangat disayangkan, tetapi hal itu juga yang mendorong Hun untuk lebih serius dengan usahanya. Satu demi satu customer dilayani dengan baik. Bisnis pun mulai berkembang hingga bisa mempekerjakan 6 karyawan. Sampai tak terasa 6 tahun telah berlalu. Sebuah masalah yang sangat besar datang menghampiri bagai badai ombak di tengah lautan. Toko tersebut akhirnya tutup. Hancur sudah usaha yang selama ini ia bangun. Semua terasa sia-sia, tenggelam dan terombang-ambing di tengah lautan kehancuran. Hun berteriak meminta tolong kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban. Ia kembali ke rumah mama tercinta di Kampung Serayu, kampung yang tidak jauh dengan Kampung Ciut. Selama 6 bulan, hari-harinya diisi dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan berpuasa.
Ia ingin sekali saja Tuhan berbicara dalam hidupnya. Karena pikirnya, cukup satu patah kata dari Tuhan, ia sanggup melanjutkan hidup. Sampai suatu hari, ia tiduran di kamarnya. Tiba-tiba terdengar dengan jelas sebuah suara berkata, "Ini Mama." Dari ujung kepala sampai ujung kaki, serasa bisa mendengar suara itu. Debaran kencang di hati sangat jelas terasa. Ia segera berlutut dan berdoa, "Tuhan, jika ini Engkau, tolong bicaralah sekali lagi. Jika bukan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus." Tidak berselang lama, suara itu terdengar kembali. "Ini Mama," disertai langkah kaki mamanya. Ia kembali berdoa, "Tuhan Roh Kudus, tolong beri hamba hikmat untuk mengerti apa arti kata ini Mama." Tuhan memberikan hikmat. Suara "ini Mama" yang pertama dibarengi dengan langkah Mama dari dapur menuju ruang tamu melewati kamar. Sementara "ini Mama" yang kedua terdengar saat mamanya berjalan kembali dari ruang tamu menuju dapur. Keyakinan yang kuat muncul di hati bahwa itu adalah suara Tuhan, meski awalnya ia skeptis. Hal itu dikarenakan jawaban dari seorang pendeta ketika Hun bertanya, "Pak, bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan?" Dengan terus berjalan dan seolah tak peduli, sang pendeta menjawab, "Nek kowe anake, ya mesti iso krungu suarane." Jawaban dari sang pendeta yang dianggap ketus oleh Hun kala itu justru memenuhi pikirannya dan menjadi sebuah jawaban. Seorang anak yang dekat dengan orang tuanya pasti akan mengerti langkah kaki siapa yang sedang ia dengar, bahkan tanpa melihat sekalipun. Demikian juga ketika kita mendengarkan suara seseorang di telepon rumah misalnya, kita akan mengenali suara orang-orang yang biasa berbicara dengan kita. Sama halnya dengan Tuhan, kita bisa mendengar suaranya apabila kita bergaul akrab dan selalu berkomunikasi dengan Dia. Hun tidak kuasa lagi membendung air mata dan menjadi semakin mengerti bahwa Tuhan menjawab doanya. Tuhan mampu memperdengarkan suaranya, dan Tuhan juga senantiasa hadir di dalam lembah kehidupan yang paling gelap dan kelam sekalipun. Tinggal kita sebagai manusia, apakah kita bisa mengenali suaranya atau tidak? Semua itu tergantung dengan hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat di Mazmur pasal ke-57 ayat yang ketiga tiba-tiba melompat memenuhi hati dan pikirannya. Itulah yang dinamakan rema. Di hari-hari berikutnya, ia dengan penuh semangat menjalani apapun masalah yang menimpa, karena Tuhan akan bekerja untuk menyelesaikannya. Demikianlah value yang ia pegang. Tuhan juga memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keadaan memang belum berubah, ia masih bangkrut, tetapi manusia yang di dalam merasa tenang, teduh, dan mau bangkit untuk melanjutkan hidup. Langkah kecil yang sederhana diambilnya.
ia membeli usus ayam di pasar. Dengan bantuan dari sang mama, ia akan membersihkan dan mengolah usus tersebut menjadi usus goreng. Selanjutnya, ia membungkusnya kecil-kecil dan menitipkan snack tersebut ke beberapa warung makan. Tetapi usaha ini gagal karena seringkali tidak laku. Setelah gagal dari bisnis komputer dan usaha usus ayamnya, Hun akhirnya menjadi agen di sebuah perusahaan asuransi bernama Aksa. Hingga suatu hari, salah satu kakaknya sedang membutuhkan asuransi. Melihat peluang tersebut, ia memutuskan untuk menemui kakaknya yang tinggal di luar kota. Ia dengan yakin mendatangi sang kakak. Kemungkinan untuk deal sangatlah tinggi. Pertama, Aksa adalah sebuah asuransi terbesar di dunia saat itu. Yang kedua, calon customernya adalah saudara kandung sendiri dan memang berencana membeli asuransi. Dan alasan yang terakhir adalah ia datang jauh-jauh dari luar kota, tidak mungkin meleset. Itu yang ia pikirkan. Sesampainya di sana, Hun kaget bukan kepalang. Bukan penerimaan yang ia dapatkan, melainkan sebuah penolakan. Bagai tersambar petir di siang bolong, ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Saat semua orang terlelap dalam tidurnya, ia menyelinap keluar, membawa kesedihan, kekecewaan, dan berjuta perasaan yang menyesakkan dada. Sebuah lapangan di depan rumah menjadi tempatnya untuk meluapkan kesedihan. Air mata sudah tidak kuasa dibendung lagi. Diiringi hujan yang sangat deras, ia berteriak sekuat tenaga. Ia mencurahkan segala-galanya di hadapan Tuhan. Seketika itu terdengar sebuah suara, buah sulung. Sebuah kata timbul di hatinya. Hun paham akan maksud dari kalimat tersebut. Ia juga teringat kembali akan tujuannya mendatangi sang kakak. Bulan pertama bekerja di Aksa, ia deal dengan 2 customer dengan nilai bonus sebesar 7 juta dan 14 juta. Ia mempunyai keyakinan bahwa buah sulung atau penghasilan bulan pertama di pekerjaan yang baru harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ia ingin taat dengan apa yang ia yakini, tetapi di satu sisi ia merasa sangat berat. Ia membayangkan harus memberikan semua penghasilannya sebesar 21 juta setelah kurang lebih 7 bulan mengalami kantong kering tanpa penghasilan sepeser pun. Oleh karenanya, sebuah rancangan untuk memberikan buah sulung setelah deal dengan sang kakak timbul dalam hati. Ya, kalaupun harus memberikan 21 juta, setidaknya masih ada hasil yang pasti yang bisa aku nikmati. Begitu pikirnya. Mungkin hal itu dianggap licik oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa ditutupi di hadapannya. Seketika Hun bertobat dan berjanji untuk memberikan buah sulung dengan ikhlas. Pagi-pagi buta, ia meninggalkan kediaman sang kakak. Dan sesampainya di Semarang, ia langsung masuk ke kantor untuk bekerja. Hari itu, ia mendapatkan sebuah kabar. Dari 2 nasabah di bulan itu, hanya 1 yang diterima, sedangkan yang satunya akan diterima di bulan depan. Sungguh Tuhan ajaib, Dia Bapa yang selalu memberikan yang terbaik.
Jadi pada akhirnya Hun hanya memberikan 14 juta untuk buah sulung, sementara yang 7 juta dikurangi perpuluhan ia nikmati. Tidak berhenti di situ, Tuhan memberkati Hun di pekerjaannya. Kerajinan dan ketekunan yang Hun lakukan membuahkan hasil. Nama Hun Kim pernah tercatat sebagai agen terbaik di Aksa cabang Semarang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Chapter selanjutnya di hidup Hun dimulai. Ia tekun dan terus bekerja di perusahaan asuransi, sembari pelayanan juga di gereja. Ia tumbuh menjadi pria dewasa yang mengasihi dan hidup bergantung dengan Tuhan. Bersama teman-teman gerejanya, kehidupannya mulai menemukan palet warna yang indah. Retreat, hangout keluar kota, dan menciptakan banyak kenangan manis yang bisa dikecap hingga sekarang. Setiap malam minggu pun ia sering apel ke tempat teman perempuannya. 6 kali ia berpacaran dan semuanya kandas. Menginjak usia ke-28, Hun bertemu dengan seorang gadis berambut pendek bernama Aina. Setiap hari ia memakai kemeja, celana panjang, ikat pinggang cowok, dan tidak ketinggalan sepatu ketsnya. Sungguh, ia adalah gadis tomboy tapi penuh pesona. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas agen asuransi dan nasabah. Lama-lama tanpa disadari ada benih kasih yang bersemi. Diawali dengan secangkir teh hangat dan kue yang disuguhkan Aina. Tibalah malam minggu. Ia memberanikan diri untuk apel. Sesampainya di sana sudah berjejer berbagai jenis mobil mewah, sementara kendaraan yang ia naiki hanyalah sebuah sepeda motor tua. Jika dibandingkan dengan yang lain, Hun hanyalah seorang tole-tole. Kesemua saingan Hun sangat kaya. Ada yang mewarisi bisnis pabrik kayu milik orang tuanya, ada yang memiliki pom bensin, dan berbagai macam bisnis lainnya. Sewaktu apel, Hun selalu menjadi yang paling awal dan paling akhir. Singkat cerita, pada akhirnya hati Aina dimenangkan oleh Hun. Setelah kurang lebih berpacaran selama 6 bulan, Hun memutuskan untuk menikah dengan Aina. Hanya dengan Aina, Hun merasa sangat mantap dan yakin akan keputusannya membangun bahtera rumah tangga. Ia meminta tanda dari Tuhan untuk memastikan bahwa Aina benar-benar jodohnya. Tanda yang ia minta adalah persetujuan dari ketua MK atau persekutuan doa, ketua rayon, yaitu kepala dari beberapa MK, dan bapak pendeta. Setelah mendapatkan restu dan didoakan oleh pemimpin-pemimpin rohaninya, tanda selanjutnya adalah persetujuan dari orang tua. Dia sangat menjaga kekudusan waktu berpacaran. Sebelum melamar Aina, ia juga mengubah namanya dari Tan Hun Kim menjadi Yohanes Kim Tan. Selanjutnya, ia dikenal dengan nama Kim, tetapi terlebih suka dipanggil Pak Kim.
Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah biaya. Kim dan Aina akan menanggung biaya masing-masing 50%. Sedari remaja, Kim sudah banyak membantu mengerjakan usaha botol rongsok yang dikelola papanya. Setiap hari, ia dan sang papa akan membeli botol-botol dari satu pengepul ke pengepul lainnya. Tidak jarang juga mereka berdua keluar kota. Kerasnya hidup di jalanan sudah biasa ia lalui. Botol-botol itu selanjutnya dicuci dan dijual ke pabrik kecap, pabrik saus, ataupun pabrik sirup. Dengan cara Tuhan yang ajaib, melalui botol rongsok, Kim bisa memenuhi biaya pernikahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebetulnya hubungan Kim dan sang papa terbilang rumit dan tidak terlalu baik. Sedari kecil, sang papa selalu menjelek-jelekkan Kim di depan teman-temannya. Tak ayal juga di depan umum. Sebaliknya, selalu memuji-muji kakak sulung dan kakak nomor 6. Sampai-sampai terhitung 17 kali terlintas di pikiran Kim untuk berhenti membantu usaha papanya. Setiap kali pikiran itu muncul, Kim akan datang kepada mamanya dan menangis di pangkuannya. Sampai saat ini, ia masih bisa merasakan hangatnya tangan mama yang membelai rambutnya. Lantas, hatinya akan kembali tegar. Ada satu kejadian yang membuat cara pandang Kim berubah 180 derajat terhadap papanya. Suatu pagi, ekspresi girang menghiasi wajah sang papa. Padahal biasanya jarang sekali ada senyum di wajahnya. Dengan bangga, beliau bercerita sudah berhasil menangkap 11 ekor tikus seorang diri. Tikus-tikus yang menjijikkan itu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di belakang rumah. Mendengar hal itu, sang mama marah-marah. Bagaimana tidak? Satu-satunya sumber air untuk kehidupan keluarga mereka bermuara di sumur tersebut. Kim jadi tahu kualitas dari papa yang sebenarnya. Orang yang ia anggap garang, berwibawa, dan menakutkan sejatinya tidak seperti itu. Belas kasihan muncul dari hatinya kepada sang papa. Perasaan marah, jengkel, takut yang dirasakan selama ini sungguh berubah menjadi kasih hingga akhir hidup sang papa. Kim dan Aina sangat mengasihi papa. Papa seorang pekerja keras dan beliau selalu mengajarkan bahwa kepercayaan itu penting sekali. Awalnya papa sangat membenci orang Kristen, tetapi di masa tua papa mengenal Tuhan Yesus melalui Aina. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sang mama juga merupakan sosok pahlawan bagi keluarga mereka. Segala usaha dilakukan untuk mencukupi kebutuhan. Sang mama menjual susu sapi di terminal Bubakan, jual kacang mete, jual pakaian dalam wanita, dan berkeliling dari satu toko ke toko lain di seluruh kota Semarang, bahkan sampai kota Ungaran. Kasih ibu sepanjang masa. Di setiap pagi dan sore, satu persatu nama anak-anak dan cucu-cucu menggema di ruang doa pribadinya hingga akhir hayat sang mama. Kini, Kim dan Aina sudah menjadi pasangan suami istri. Mereka menjalani hidup dengan sederhana.
Sebuah rumah kontrakan di Semarang Timur menjadi bahtera pertama dalam kehidupan pernikahan mereka. Kim bekerja seperti biasanya sebagai seorang agen asuransi sekaligus membantu usaha botol peninggalan sang papa. Mengambil atau mengantarkan botol menjadi salah satu tugas utamanya. Sore itu, Kim menyetir menggunakan mobil pickup tua yang biasa ia gunakan. Cuaca sore itu masih terlihat sendu setelah hujan tidak berhenti mengguyur sepanjang hari. Ia berhenti untuk membayar biaya tol di Kaligawe. Tiba-tiba, sebuah truk menghantam dari belakang. Tiang pembatas seketika hancur ditabraknya. Mobil pun terpental kira-kira sejauh 50 meter. Untuk beberapa detik, Kim serasa nge-freeze. Semua orang yang ada di sekitarnya langsung menghampiri. Piye mas, ra apa-apa?" kata mereka serempak dengan nada panik, menanyakan kondisi Kim yang masih tidak paham apa yang baru saja dialami. Kim turun dari mobil dan melihat ke belakang. Ternyata ia baru saja ditabrak oleh sebuah truk tua yang baru saja melewati banjir. Mungkin saja sang supir tidak mengecek keadaan remnya yang blong. Alhasil, truk tersebut menabrak mobil pickup Kim. Ia melihat dengan jelas bahwa bagian depan truk yang menabraknya penyok dan bumper depannya pun lepas. Lantas, dengan buru-buru ia melihat kondisi belakang mobil pickup miliknya. Tidak ada satupun bagian yang rusak, bahkan penyok pun tidak. Tidak berselang lama, kejadian serupa juga menimpa mobil yang sama. Saat itu, Kim sedang mengantre di depan sebuah pabrik sirup untuk menyetor botol-botol bersih yang ditumpuk tinggi dalam kerat kayu. Sewaktu mengantre, sebuah mobil menghantam bagian kanan mobil Kim, menghasilkan sebuah dentuman yang keras. Radiator CL300 pecah. Dalam bayangan Kim dan pegawainya yang bernama Mas Sugeng, pastilah botol yang ia bawa akan hancur berkeping-keping. Ia mengelilingi mobil tuanya dan mendapati tidak ada satupun botolnya yang pecah. Tak ada satu bagian mobil pun yang terdampak akan tabrakan tersebut. Wow, Tuhan senantiasa melindungi umat yang mengasihinya. Awalnya Kim merasa kejadian-kejadian itu hanyalah suatu kebetulan. Tetapi setelah dipikir ulang dan direnungkan, ada tangan Tuhan yang menyertai dan melindungi. Mobil yang konon sangat kuat dan tahan tabrakan, sejatinya hanyalah mobil tua yang sering dibawa ke bengkel las. Tidak hanya sekali atau dua kali Kim membetulkan mobilnya di tempat las. Saking seringnya menempel sana-sini, membuat Kim memiliki tempat favorit untuk mengelas mobil tua itu. Sesampainya di tempat las, ia mendapati bahwa bengkel tersebut telah tutup. Di sana ia bertemu dengan Mas Tomo, seorang pegawai tukang las yang biasa melayaninya. "Bapak sudah meninggal, jadi bengkelnya ditutup," serunya sembari menunjukkan wajah yang lelah dan sedih, karena kini ia tidak punya pekerjaan. Kemudian Mas Tomo juga memberikan sebuah ide. Ia menyarankan Kim untuk membeli mesin las dan membuka bengkel las sendiri. Ia juga bersedia untuk menjadi pegawai Kim. Setelah berunding dengan Aina, ia menyewa sebidang tanah
dan melakukan apa yang Mas Tomo sarankan. Tuhan menyertai usaha ini. Setiap harinya ada saja customer yang datang. Kasih dan perlindungan Tuhan juga ia lukiskan di suatu peristiwa. Sebuah peristiwa yang hampir saja membuat Mas Tomo kehilangan penglihatan. Saat itu, Mas Tomo sedang memperbaiki mobil. Sebuah obeng yang senantiasa menemaninya bekerja, tiba-tiba meleset mengenai kornea matanya. Kim melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas ada air yang menetes dari mata yang terluka. Tanpa pikir panjang, Kim membawa Mas Tomo ke rumah sakit William Booth dan ditangani oleh seorang dokter yang profesional, yaitu Dr. Pramanawati. Mata yang sobek segera dijahit dengan rapi oleh sang dokter. Operasi berjalan dengan baik. Namun ternyata belum waktunya untuk menyambut perasaan lega. Seminggu setelah operasi, mata Mas Tomo ditutupi oleh selaput berwarna putih seperti katarak. Ia tidak bisa melihat dengan jelas. Perasaan Kim campur aduk ketika itu. Lututnya bergetar, membayangkan apabila mata sang pegawai tidak bisa pulih seperti sedia kala. Lutut yang bergetar itulah yang ia telutkan di ruang doanya. Setiap hari, ia meminta kesembuhan dan kesempurnaan akan penglihatan Mas Tomo. Hari untuk kontrol telah tiba. Sang dokter yang menangani Mas Tomo terperanjat melihat keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Sang dokter berkata, "Ini adalah sebuah mujizat dan menjadi prestasi saya yang paling sempurna. Semua ini bisa terjadi karena masih ikhlas dan Bapake baik." Mata yang sudah buta Tuhan celikan, meninggalkan sebuah jahitan berupa garis kecil di kornea mata Mas Tomo. Hal itu sebagai pengingat untuk kita bahwa Tuhan sungguh mendengarkan setiap jeritan hati hamba-Nya dan Ia akan menolong. Dikarenakan biaya operasi dan biaya kontrol yang tidak sedikit, uang Kim kembali menjadi nol besar. Terkuras habis, tidak bersisa. Itulah masa kecil, remaja, hingga usia Kim yang ke-29 tahun. Di usia itu pula ia mulai menyadari bahwa hidupnya stuck dan berputar-putar di lingkaran tikus yang tak berujung.